Halo teman-teman medsos, perkenalkan, Beta adalah salah satu keluarga yang ketujuh anaknya dibatalkan pembaptisan kemarin. Izinkan Beta untuk mengunggah video ini, izinkan Beta untuk membagikan video ini, karena ada beberapa hal yang perlu Beta jelaskan secara rinci mengenai masalah yang terjadi kemarin. Hal yang pertama yang Beta jelaskan adalah tentang status adik kandung saya yang nama akunnya adalah Tahya Juan. Pagi ini ia dengan sukarela harus menghapus status tersebut dikarenakan ada dorongan dari orang tuanya sendiri, orang tua kami sendiri, dan akhirnya dia mengerti bahwa masalah tersebut, masalah kemarin yang viral itu sudah ada pada jalurnya. Jadi masalah itu sudah ditangani oleh pihak yang berwajib, masalah tersebut sudah ditangani oleh klasis dalam hal ini dan sudah diketahui oleh sinode. Jadi jika memang klasis tidak bisa menangani masalah ini hingga terselesai pada porsinya, maka sinode lah yang akan turun tangan. Jadi memang katong rasa bahwa dari pihak keluarga rasa masalah ini sudah ada pada jalurnya, dan dengan keikhlasan, meskipun agak sing ikhlas sih kalau ingat reaksi adik-adik kemarin, tapi ya dengan berat hati sebenarnya. Dengan berat hati katong keluarga memutuskan untuk akhirnya status dan videonya harus di take down, karena ya itu yang tadi Beta bilang bahwa masalah tersebut sudah ada di ranah yang seharusnya. Kemudian Beta mau minta terima kasih banyak atas nama keluarga untuk semua dukungan teman-teman di media sosial, sehingga akhirnya katong punya suara hati, katong punya keluhan, katong punya duka cita di hari kemarin itu bisa tersampaikan hingga sampai di klasis, bahkan sinode tanpa harus katong datang ke kantornya langsung. Terima kasih teman-teman medsos, kalian luar biasa. Kemudian selain itu ada juga hal yang harus Beta luruskan, karena masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang peristiwa kemarin. Izinkan Beta lagi untuk menceritakan sebenarnya yang terjadi itu kayak bagaimana dan kenapa sampai harus ada pembatalan baptisan ketujuh anak ini. Jadi begini kira-kira, bukan kira-kira, begini adanya. Memang baptisan masal kemarin adalah salah satu program yang dibuat oleh panitia HUT laki-laki yang ada di jemaat. Dengan demikian, administrasi dan segala hal menyangkut baptisan termasuk surat baptis itu gratis, tidak menjadi tanggungan keluarga. Atas dasar itu, muncullah aturan bahwa untuk semua keluarga yang anak-anaknya dibaptis terlibat dalam baptisan massal di hari kemarin itu tidak boleh melakukan acara. Ya, tidak boleh melakukan acara. Oke, itu aturan yang pertama. Kemudian di saat pergembalaan diingatkan lagi, dibilang lagi untuk tidak bikin acara. Tapi muncul lagi statement bahwa jika keluarga yang membuat acara akan didenda 500.000. Ada statement jika ada keluarga yang ketahuan membuat acara akan didenda 500.000. Oke. Setelah itu singkat cerita, karena katong adalah orang Ambon dan memang
sudah menjadi kebiasaan tradisi untuk bikin acara di hari ulang tahun. Tapi katong juga sing bikin acara. Katong memutuskan cuma untuk bikin makan-makan karena memang beta punya adik-adik, punya papa ini bukan orang asli Seri. Dong orang Hulaliu, tapi dong tinggal di Waitatirit situ. Otomatis orang-orang dari luar juga pasti akan datang. Keluarga dari bapaknya ini nih pasti akan datang, bapaknya anak-anak ini pasti akan datang toh. Nah, katong ini keluarga di Seri memutuskan untuk ya apa salahnya kalau katong cuma bikin makan, kalau katong masak-masak supaya kalau ada yang datang, keluarga yang datang, setidaknya katong bisa kasih makan begitu. Setidaknya katong bisa jamu dong ding bye-bye begitu. Nah, katong masak, katong bikin makanan, tapi sekali lagi tidak ada acara seperti acara anak serani di Ambon pada umumnya. Tidak ada salon, tidak ada musik-musik, tidak ada putar-putar lagu. Yang ada hanyalah memang tenda yang katong bikin, dan itu tendanya kecil. Tendanya tuh bukan tenda sebenarnya, itu kayak terpal biru yang cuman dibuka ke depan, udah. Itu tuh sing ada yang apa, dinding-dindingnya pun bahkan sing ada, cuma benar-benar terpal, cuma mengantisipasi kalau hujan. Jadi kalau misalnya memang di dalam rumah sing muat, ya bisa ke terpal untuk antisipasi saja, karena memang musim kan sedang menentu saat ini. Oke, kira-kira begitu. Lalu untuk antisipasi juga nih, katong keluarga juga sudah bicara, ya sudahlah kalau memang dengan katong punya niat memasak ini adalah atau dianggap sebagai sudah bikin acara besar-besaran dan melanggar aturan, ya udah sing papa, katong ikhlas, katong rela untuk kasih 500.000 sebagai denda. Tapi katong sebenarnya sangka, katong sebenarnya terpikirkan, katong sing pernah membayangkan harus berada di posisi kemarin. Keempat adik saya itu keempat adik saya harus ditolak. Lalu beta sangat berharap dengan peristiwa kemarin itu menjadi batu acuan atau batu loncatan kepada katong semua warga GPM, khususnya jemaat Seri, agar bisa menjadi lebih baik ke depan, agar tahu mana yang benar-benar adil, mana yang namanya benar-benar namanya kebaikan, mana yang namanya kebenaran. Karena segala sesuatu yang tidak berlandaskan firman Tuhan itu nonsens, itu bukan kebenaran. Segala sesuatu yang berlandaskan aturan yang dibuat oleh manusia itu adalah kemunafikan. Itu adalah cinta diri. Itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Jangan katong jadikan patokan aturan yang dibuat itu sebagai sesuatu untuk menghalang-halangi baptisan dari anak-anak. Kedepannya kita berharap bahwa aturan yang dibuat nanti untuk apapun itu semoga tidak menjadi batu sandungan bagi anggota-anggota tubuh yang lainnya. Orang yang berhikmat ketika membuat sesuatu pasti akan berpikir dengan sangat baik dampaknya seperti apa. Orang yang dipenuhi kebijaksanaan pasti akan bisa, udah ada gambaran nih, sudah ada gambaran kalau seandainya aturan itu diperlakukan, kira-kira seperti apa. Apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak?
apakah itu atas nama Tuhan atau tidak, ataukah hanya atas nama pribadi atau kelompok tertentu agak diagung-agungkan. Kira-kira begitu teman-teman. Toh aturan itu dibuat, dan ternyata pagi ini juga beta dapat kabar bahwa kemarin ada beberapa anak lain yang bisa dibaptis, yang diizinkan untuk dibaptis itu. Ternyata ada juga kok orang yang datang selamatan, ada orang yang datang pegang tangan, bahkan ada kok yang bikin sabuah. Ini yang namanya dong bilang keadilan. Ini yang namanya dong komen-komen bilang Anda cuma mau berlaku adil. Jadi kira-kira begitulah. Semoga ke depan aturan apapun yang dibuat, keputusan apapun yang diambil, tolong dipikirkan matang-matang. Ini bakalan jadi batu sandungan atau jadi batu loncatan. Beta tekankan sekali lagi, gereja itu jalan hanya berlandaskan firman Tuhan. Tidak boleh ada landasan lain-lain. Kalaupun harus buat aturan, aturannya tetap harus berlandaskan firman Tuhan. Di luar itu bukan gereja. Di luar itu bukan Tuhan. Tapi semua sudah terjadi, ya sekali lagi kita coba bisa berharap kedepannya katong semua menjadi lebih baik. Terima kasih.